Bab 3291. Tidak percaya dia memikirkan hal itu. Orang yang sangat licik, tapi dia juga punya saat-saat bodoh, kata Doretta sambil menggertakkan gigi. Tapi Nicole tidak akan pernah setuju. Atau mungkin dia punya cara untuk membuat Nicole setuju, kata Patricia dengan ekspresi serius. Ia yakin jika Lawrence punya rencana seperti itu, ia pasti sudah mempersiapkannya dengan baik. Untungnya, rencananya untuk menculik Nolan dan Lana gagal, jadi ia harus lebih berhati-hati sekarang. Tuan Johnston, apakah Nona Riddle dalam bahaya? Tanya Patricia dengan cemas. Tatapan mata Jared menjadi gelap saat dia menjawab, tidak untuk saat ini, meski tidak pasti berapa lama ini akan berlangsung. Dia tahu fokus Lawrence kemungkinan besar adalah memantau pergerakannya, merencanakan cara menghadapinya, dan mungkin tidak memperhatikan Nicole untuk saat ini. Selama Nicole bertindak cepat dan berhasil menemukan jalan rahasia, mereka dapat bertindak kapan saja. Jadi, kita perlu mengulur waktu sekarang, kata Patricia, menggigit bibirnya sedikit. Kapan kita berencana untuk bertindak? Kita sedang menunggu pesan dari Nicole, Doretta meyakinkan Patricia. Kamu harus beristirahat sekarang. Kurasa kita akan mendapat hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Baiklah, Patricia setuju. Aku akan terus mengatur orang untuk mengintai di sekitar pangkalan, kata Charlie dengan ekspresi serius. Mengganggu fokus Lawrence masih diperlukan. Saya akan memeriksa dengan Zain untuk melihat apakah ada balasan dari Cal dan bagaimana segala sesuatunya diatur, tambah Doretta. Setelah berbicara, mereka bertiga mengalihkan pandangan ke arah Jared, seolah menunggu perintahnya. Jared mengangguk sedikit tanda setuju, lalu ketiganya berbalik dan pergi. Mata Jared menyipit sedikit saat dia mengalihkan pandangannya ke arah jendela, bertanya-tanya, bagaimana keadaan Nicole sekarang? Saat ini, di markas, Lawrence memang disibukkan dengan penjagaan terhadap kemungkinan serangan dari Jared, berkat pengalihan perhatian yang dilakukan oleh orang-orang Charlie dan Doretta. Lemahnya pengawasan ini membuat Nicole lebih leluasa bergerak. Menyadari tidak adanya penjaga di luar, Nicole diam-diam meninggalkan kamarnya. Dia menyadari keributan yang disebabkan Charlie dan Doretta di luar dan mengerti bahwa mereka menarik perhatian Lawrence untuk membantunya. Sekarang adalah kesempatannya untuk bertindak tanpa diketahui. Dia berpikir jika dia berhasil menemukan jalan keluar, mereka dapat menutup jaringan terhadap Lawrence. Saat berjalan, Nicole tiba-tiba melihat dua orang bersikap hati-hati, seolah mengamati sekelilingnya. Yakin bahwa mereka tidak diperhatikan, mereka sedikit rileks dan mendekati dinding batu. Apa yang sedang mereka berdua lakukan? Nicole bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengikuti mereka dengan tenang. Ia melihat dua orang menghadap tembok, mencari sesuatu. Setelah menemukan apa yang mereka cari, mereka masing-masing mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai token dan memasukkannya ke dalam dua ceruk di tembok. Sebuah retakan muncul di dinding, yang kemudian perlahan terbuka, novel drama. Mungkinkah ini jalan rahasia? Tebak Nicole sambil menahan napas agar tidak membuat kedua pria itu waspada. Setelah para lelaki itu masuk dan lampu di dalam menyala, mereka muncul kembali setelah beberapa saat, membawa sesuatu yang bulat dan besar. Bab 3292. Rasa ingin tahu Nicole muncul. Kalau itu bukan pintu keluar, lalu apa yang mereka lakukan? Semakin dia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Dalam momen pengambilan keputusan tepat sebelum kedua pria itu hendak menutup pintu, dia tiba-tiba muncul dan membuat mereka pingsan. Dia punya firasat bahwa meskipun ini bukan jalan rahasia, pasti ada rahasia yang disembunyikan di sana, jadi dia harus mencari tahu. Sambil melirik kedua lelaki yang tergeletak di tanah, Nicole segera masuk melalui pintu dinding batu. Apa semua ini? Tanya Nicole, takjub dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, sekitar selusin benda berat berbentuk bulat telah dibawa oleh dua orang pria. Benda-benda ini terbuat dari baja, tanpa detail yang menarik, membuat Nicole bingung untuk apa benda-benda itu. Dia mendekati salah satunya, menyentuhnya, berharap menemukan tombol atau sakelar yang mungkin menunjukkan fungsinya. Namun setelah mencoba segala cara yang dapat dipikirkannya dan tidak ada yang terjadi, Nicole tampak bingung dan berkata, apa ini?
Ini pasti bukan sekadar bongkahan logam besar. Saat mengamati lebih saksama, Nicole melihat sebuah simbol kecil. Simbol ini sulit dilihat kecuali jika Anda melihatnya langsung. Desain simbol itu menarik perhatiannya karena terlihat baru dan familiar. Simbol ini kelihatannya berasal dari robot, Brave, tetapi tidak persis sama, kata Nicole sambil menggerakkan jarinya di atas simbol itu. Tiba-tiba benda itu berbunyi bip dan menyala. Sebuah layar muncul di mana simbol itu berada, menunjukkan berbagai perintah. Nicole terkejut. Ini adalah robot tempur. Simbolnya, yang mirip dengan simbol robot Brave, menunjukkan bahwa robot ini adalah versi yang lebih baru berdasarkan desain Brave. Itulah sebabnya simbolnya diubah. Nicole tidak menyangka Lawrence bisa memiliki sesuatu seperti ini. Dia bertanya-tanya, bagaimana Lawrence mendapatkan robot-robot ini? Dan bagaimana dia bisa membuatnya? Kau seharusnya tidak ada di sini, kata Lawrence tiba-tiba, mengejutkan Nicole. Saat Nicole berbalik menghadapnya, dia tampak tenang tetapi pikirannya penuh dengan pikiran. Dia belum menemukan jalan rahasia itu dan tahu Lawrence tidak akan membiarkannya mencarinya sekarang. Dia juga menyadari bahwa dia perlu memberitahu Jared dan yang lainnya tentang robot-robot ini segera. Aku tahu kau diam-diam berbicara dengan Doretta. Berikan padaku, suara Lawrence terdengar lebih dingin. Ia sempat berpikir untuk mengabaikan pesan rahasia Nicole agar teman-temannya terkejut. Namun, setelah Nicole menemukan tempat ini, ia tidak akan membiarkannya mengirim pesan lagi. Saat dia selesai berbicara, seseorang datang untuk menghalanginya berkomunikasi. Nicole segera membuat rencana. Dia menekan tombol darurat di perangkatnya dan kemudian melemparkannya ke Lawrence. Dia tahu melawan tidak ada gunanya tetapi dia harus melakukan sesuatu dengan cepat. Meskipun Jared dan tim belum tahu tentang robot tersebut, jika dia bisa mengalihkan perhatian Lawrence sebentar, mungkin masih ada kesempatan untuk memberi tahu mereka. Setelah menyerahkan perangkatnya, Nicole menghadap Lawrence dan berkata, "Aku hanya menjelajah. Tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang semenarik ini. Demi kebaikanmu sendiri, jangan berkeliaran," Lawrence memperingatkannya. Meskipun Nicole tidak mengatakannya, dia tahu Nicole mengenali robot-robot itu. Nicole pintar, terutama dalam hal senjata, dan karena dialah yang merancang robot Brave yang asli, dia akan dengan mudah menyadari bahwa ini adalah versi baru. Bab 3293. Nicole hanya mengangkat bahu dan berkata, "Itu hanya kebetulan." Hanya itu saja yang dapat diucapkannya dengan santai, karena mengakui bahwa ia sedang mencari jalan rahasia bukanlah suatu pilihan. "Ayo kembali," kata Lawrence, ekspresinya sedikit gelap. Ia senang karena Nicole mudah diajak bicara sampai saat ini, membuat segalanya lebih mudah baginya. Namun sekarang, ia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Nicole berjalan di depan dengan wajah tenang, meninggalkan Lawrence di belakangnya, tenggelam dalam pikirannya. Bangunkan mereka, lalu dia memerintahkan anak buahnya sebelum dia menyusul Nicole. Dia ingin memastikan dia kembali ke kamarnya sendiri, seolah-olah itu akan membantunya sedikit rileks. Para pria yang pingsan dibantu oleh rekan satu timnya, tampak kebingungan. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu dari mereka. "Kembali bekerja saja," jawabnya sebelum pembantunya bergegas pergi. Keduanya, yang masih sedikit terguncang, tahu bahwa mereka harus kembali ke tugas mereka. Mereka mengambil salah satu robot bundar dan mulai menyiapkannya untuk pertempuran. Seluruh tempat itu akhir-akhir ini tegang, seolah-olah mereka semua menunggu sesuatu yang besar terjadi. Semua orang sangat berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan. Setelah Nicole kembali ke kamarnya, Lawrence memberitahu anak buahnya, "Awasi dia dengan ketat." "Ya," jawab mereka, merasakan tekanan suasana hati Lawrence yang sedang tidak baik. Mereka berusaha setenang mungkin, bahkan tidak berani mendongak. Mereka hanya sedikit rileks setelah Lawrence pergi, tetapi wajah mereka masih serius, tahu bahwa mereka tidak boleh tergelincir. Nicole melihat dengan jelas keluar dan mencibir dalam hati, mulai mengambil tindakan pencegahan sekarang, bukankah sudah terlambat? Novel drama. Dia yakin Doretta pasti sudah menerima pesannya sekarang dan mungkin sedang mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Dengan sedikit menyipitkan matanya, Nicole duduk untuk menenangkan diri,
merenungkan situasi robot itu. Benda-benda bulat itu dia yakini sebagai robot kelas senjata. Meskipun tampak tidak berbahaya, daya mematikannya tidak bisa diremehkan. Dia bahkan meragukan apakah Brave dapat menandingi musuh-musuh ini. Lawrence benar-benar menyimpan rahasia, benar-benar licik. Tidak, aku harus memikirkannya matang-matang, mungkin ada cara untuk melawan mereka. Sementara itu, setelah menerima pesan itu, Doretta segera melapor kepada Jared. Secara kebetulan, Zain juga telah kembali. Sekarang di ruang tamu, Jared, Zain, Charlie, Doretta, dan Patricia berkumpul. Dia menemukan jalan rahasia secepat itu. Zain mengernyit sedikit. Menyadari kemampuan Nicole, dia tetap skeptis karena ini adalah wilayah Lawrence. Bertanya-tanya, bisakah dia benar-benar bergerak sebebas itu? Sambil menggigit bibirnya, Doretta berkata, sebenarnya, aku baru saja menerima sinyal dari Nicole untuk bertindak. Dia tidak menyebutkan apapun tentang lorong rahasia itu, dan ketika aku mencoba membalas, dia sudah tidak bisa dihubungi. Dia agak khawatir kalau sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Nicole, bagaimana bisa koneksinya terputus? Apakah sudah ketahuan? Wajah Patricia sedikit memucat. Tidak pasti, tapi saya pikir kita harus bertindak sesuai keinginan Nicole, kata Doretta dengan tekad. Entah Nicole telah menemukan jalan rahasia itu atau telah ditemukan dan dalam bahaya saat mencarinya, satu-satunya tindakan yang dapat mereka lakukan sekarang adalah bergerak segera. Dengan cara ini, jika Nicole benar-benar dalam kesulitan, mereka akan tepat waktu untuk membantu. Baiklah, mari kita bertindak, Charlie setuju dengan Doretta. Saat percakapan berakhir, semua orang mengalihkan pandangan ke arah Jared, menunggu dia memberi perintah. Bab 3294. Alis Jared sedikit berkerut. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo bergerak, katanya, suaranya penuh tekad, novel drama. Ya, semua orang setuju, menunjukkan bahwa mereka siap melakukan apapun untuk membawa Nicole kembali dengan selamat hari ini. Tim segera berpisah dan bertemu lagi tidak jauh dari pintu masuk utama pangkalan. Jared memperhatikan gerbang itu dengan tatapan tajam. Tuan Johnston, kami sudah siap, kata Charlie pelan. Jawab Jared. Charlie memberi tanda kepada 4 anggota tim, yang mulai bergerak menuju pangkalan dengan tenang. Mereka tahu ada penjaga tersembunyi di sekitar pangkalan, tetapi ketenangan itu membuat mereka curiga. Saat mereka semakin dekat ke gerbang, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu membelah udara. Minggir! Teriak seseorang. Tanpa perlu melihat apa itu, mereka tahu itu berbahaya. Mereka dengan cepat menyebar, menghindar ke tanah, tepat pada waktunya untuk menghindari beberapa ledakan. Itu adalah kesempatan yang sangat sempit. Jika mereka tidak bereaksi secepat itu, mereka mungkin akan terluka parah. Telinga mereka berdenging, tetapi untungnya, mereka baik-baik saja. Mereka memang sudah siap, tim yang menonton dari kejauhan menggertakkan gigi. Charlie, aku akan membawa beberapa orang dan pergi ke sana, kata Patricia dengan tatapan muram di matanya. Tetaplah di sini, kata Charlie setelah melirik Patricia, lalu bergegas maju bersama timnya. Dia mengerti bahwa serangan cepat perlu dilakukan, jika tidak, mereka akan menghabiskan pasukan mereka di gerbang. Hei, panggil Doretta secara naluriah saat dia melihat Charlie menyerbu ke depan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain melihatnya pergi. Sambil menggertakkan giginya, Doretta juga memimpin timnya untuk memberikan dukungan. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain menerobos markas secepat mungkin. Sambil menarik napas dalam-dalam, Patricia menatap Jared dan berkata, Tuan Johnston, saya akan membantu. Dia ada di sana untuk membantu, dan dia tidak bisa hanya berdiri diam dan menonton. Jared mengangguk pada Patricia sebelum dia ikut beraksi. Kemudian, dia menoleh ke Zain dan berkata dengan tegas, tundukkan semua orang. Jared lalu berlari ke tengah kerumunan seorang diri, sebagai sosok yang garang menerobos masuk. Siapapun yang melintasi jalannya akan terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi. Zain tahu Jared fokus pada satu hal, menyelamatkan Nicole. Dengan ekspresi penuh tekad, Zain memberi perintah, maju terus. Tim lain,
yang diatur untuk menyerang dari samping, mulai maju ke depan untuk mendukung garis depan, meninggalkan beberapa orang di belakang untuk menghalangi upaya melarikan diri. Pertarungan itu sengit, tetapi berkat perencanaan matang Charlie dan Doretta, mereka dengan cepat menguasai gerbang dan masuk ke dalam. Begitu masuk, mereka terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing dengan targetnya sendiri. Namun, Jared hanya memikirkan Nicole. Tujuan utamanya adalah menyelamatkannya. Dia melihat sekeliling pangkalan, mencoba menebak di mana Nicole mungkin bersembunyi, dan memutuskan untuk memeriksa jalan yang anehnya sepi dan kosong. Jalan ini membawanya melewati hutan bambu dan membimbingnya ke sebuah rumah tersembunyi. Bab 3295. Jared mendapati tempat itu belum tersentuh baku tembak tetapi dijaga ketat. Ia kemudian melihat sosok Lawrence berdiri di pintu masuk rumah. Tanpa berpikir 2 kali, dia yakin Nicole ada di dalam. Tepat saat dia hendak melangkah, suara Patricia terdengar dari belakang. "Tuan Johnston, novel drama." Jared melirik Patricia, matanya sedikit menyipit saat dia berkata, "Tarik perhatian mereka." Karena yakin peluang pengalihan perhatian akan lebih tinggi dengan bantuan, ia ingin memanfaatkannya. "Dimengerti," jawab Patricia sambil memberi isyarat kepada anggota regunya. Ia kemudian memimpin satu kelompok untuk menyerang dari kiri, sementara kelompok lainnya menyerang dari kanan. Suasana segera berubah menjadi kacau. Patricia memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang Lawrence dengan tendangan terbang. Dia mengerti strategi Jared, hanya dengan menahan Lawrence dan anak buahnya, Jared dapat memiliki kesempatan untuk memasuki rumah dan menyelamatkan Nicole. Jared menyaksikan segala sesuatunya berlangsung dengan tenang, menunggu saat yang tepat. Beberapa saat kemudian, pupil matanya mengerut tajam saat dia menghindari penyergapan, lalu menendang penyerang itu ke tanah. Mengabaikan sosok yang mengerang itu, Jared berlari cepat melewati kerumunan dan memanfaatkan kesempatan untuk mencapai bagian depan rumah. Bersama Patricia, mereka mendesak Lawrence dari kedua sisi, memaksanya mundur. Memanfaatkan kesempatan itu, Jared menendang pintu hingga terbuka dengan suara keras. Suara porselen pecah terdengar dari dalam, membuat Jared tiba-tiba khawatir. Di dalam, dia melihat Nicole telah dijaga seorang penjaga dan aman. Merasa lega, Jared segera menghampiri Nicole dan berkata, "Kita harus pergi sekarang." "Baiklah," jawab Nicole, dan mereka bergegas keluar bersama. Di luar, pertempuran masih berkecamuk, tetapi jelas pihak Lawrence mulai kehilangan kekuatan. "Kami kesulitan untuk bertahan. Apa yang harus kami lakukan?" Ian, yang tampak khawatir, datang untuk bertanya kepada Lawrence. Melihat Jared dan Nicole kabur, Lawrence mengatupkan rahangnya dan memerintahkan, "Mundur." "Oke," Ian lalu berteriak, "Semuanya, mundur." Dengan perintah itu, Ian dan Lawrence menjadi orang pertama yang pergi, diikuti oleh seluruh tim mereka dari dekat. Patricia menurunkan senjatanya, menoleh ke Nicole dan bertanya, "Nona Riddle, Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," jawab Nicole, sedikit terkejut melihat Patricia di sana, tetapi tahu sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Nicole tampak serius, lalu berkata pada Jared, "Ada masalah yang lebih besar yang perlu kita hadapi." "Apa yang sedang terjadi?" tanya Jared, merasakan urgensi dalam suara Nicole. Lawrence diam-diam tengah menggarap senjata, seperti robot tempur canggih yang mirip dengan Brave, ungkap Nicole. "Ini adalah perubahan yang tidak mereka rencanakan. Tapi bagaimana dia mendapatkan data, Brave?" Patricia terkejut. Nicole menjelaskan, "Setelah kami menyelamatkan robot, Brave, dan hendak pulang, sesuatu terjadi. Mungkin saat itulah dia mendapatkan datanya. Hanya Lawrence yang tahu cerita lengkapnya. Sepertinya kita menghadapi tantangan berat di depan." Patricia menyadari, wajahnya pucat. Menghadapi robot adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Bab 3296. Selain itu, robot-robot tersebut merupakan hasil peningkatan dari robot Brave yang dikembangkan Nicole sendiri, yang mungkin membuatnya semakin tangguh. "Kita keluar dulu dari sini," kata Jared dengan ekspresi muram, sambil meraih tangan Nicole dan menuntunnya keluar. "Peringatan, peringatan. Tolong jatuhkan senjata kalian,"
atau kami akan memulai serangan membabi buta. Udara tiba-tiba dipenuhi dengan suara mekanis, dan segera setelah itu, beberapa benda besar dan bulat mulai mengelilingi Jared, Zain, dan tim. Mereka segera meringkuk bersama, mengamati robot tempur itu dengan curiga. Apa benda-benda ini? Tanya Doretta dengan ekspresi khawatir. Hati-hati, mereka robot tempur, Nicole segera memperingatkan. Menyebarlah. Jangan biarkan mereka mengepung kita, teriak Zain. Tim tersebut mencoba untuk berpencar, tetapi robot-robot itu, yang tampaknya kini dalam mode menyerang, mulai menembaki mereka. Beberapa orang yang tidak dapat bergerak cukup cepat terkena pukulan, dan teriakan mereka bergema kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Charlie. Ekspresinya menjadi gelap saat ia menyadari bahwa serangan tanpa pandang bulu sama saja dengan pemusnahan massal. Tuan Johnston, bawa Nicole ke tempat aman dulu, seru Doretta. Ia menerjang robot terdekat. Meskipun robot itu hanyalah sebuah mesin, Doretta berharap robot itu tidak akan cukup cepat untuk menangkapnya. Dia pun bergerak untuk menyerang. Namun, saat robot itu berbalik menghadap Doretta, siap melawan, awas. Charlie segera menarik Doretta ke tempat aman, lalu berhasil menjatuhkan robot itu ke samping dengan sebuah tendangan. Peluru memantul dari dinding batu tempat mereka berlindung. Doretta, yang baru saja menjaga keseimbangannya, menatap wajah serius Charlie dan menggigit bibirnya, menyadari bahwa berkat Charlie, dia nyaris lolos dari tembakan. Tetap waspada, Zain memperingatkan, tatapannya tertuju pada robot-robot itu dengan ekspresi tegas. Nicole dan Jared, yang berdiri bersama, memandang Lawrence di antara kerumunan tetapi tidak dapat menemukannya. Ini tidak baik, Lawrence mencoba melarikan diri, kata Nicole mendesak. Aku harus menghentikannya. Jika Lawrence berhasil lolos sekarang, itu berarti semua kerja keras mereka akan sia-sia. Nicole yakin bahwa jika ia berhasil lolos, ia akan menggunakan robot-robot ini untuk melawan mereka, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk lolos. Saat Nicole mulai bergerak, Jared tidak ragu untuk mengikutinya. Tangani robot-robot itu, perintah Zain, mendukung misi Nicole dan Jared. Menghentikan robot dan mencegah Lawrence melarikan diri adalah prioritas utama mereka. Setelah mereka keluar dari ancaman robot, Jared dan Nicole pergi mencari Lawrence. Ayo kita menuju ke dinding batu, usul Nicole. Awalnya, ia mengira Lawrence menghargai robot-robot ini sehingga ia menyimpan robot-robot itu di sana. Namun, setelah kembali dan merenungkan situasi dengan tenang, ia menyadari bahwa ia telah mengetahui sebagian besar tata letak pangkalan itu, kecuali dinding batu yang aneh itu. Ia yakin tempat itu menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang mereka temukan sebelumnya. Ketika mereka pergi ke tembok batu, mereka menemukan Lawrence dan Ian di sana. Mencoba kabur, tanya Nicole tajam. Seperti dugaannya, tempat ini memiliki makna yang lebih dari sekadar ruangan tersembunyi. Pengaktifan robot-robot itu bukan hanya peringatan tentang penemuan mereka, tetapi juga pertahanan terhadap lorong rahasia yang sebenarnya tersembunyi di sana. Bab 3297. Melihat Nicole dan Jared mendekat, Lawrence tersenyum kecil dan berkata, seperti yang diharapkan darimu. Dia akhirnya berpikir jernih, menyadari bahwa kepatuhan Nicole mungkin karena dia sudah merencanakannya selama ini. Kecewa, tatapan Nicole berubah dingin saat ia menatap Lawrence. Aku lebih kecewa padamu. Aku tidak bisa menerimanya. Semua ini seharusnya menjadi milikku, namun akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku hanya mencoba berjuang untuk satu kesempatan terakhir, kata Lawrence, tampak kesakitan saat menatap Nicole. Niatku padamu tulus, aku bersedia memberikan segalanya. Dia pernah berpikir bahwa menjalani kehidupan sederhana bersamanya di Pulau Crescent akan indah. Nicole mencibir. Sayangnya, niat asli Anda adalah sesuatu yang tidak dapat saya terima. Ketulusan seseorang yang memanfaatkan dan menjebaknya hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri. Lawrence, kau tidak punya jalan keluar. Menyerahkan diri adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, kata Jared dingin. Hahaha, menyerahkan diri. Lawrence tertawa terbahak-bahak. Melihat sikap percaya diri Lawrence, Nicole mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pikir kamu sudah menang?
Lawrence mengangkat bahu. Bahkan jika aku kalah, aku akan membawamu bersamaku. Aku tidak akan kalah. Kau memang percaya diri, tetapi sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan itu, kata Jared, suaranya merendah saat dia melayangkan pukulan langsung ke Lawrence. Mereka tidak bisa membiarkan Lawrence lolos dalam keadaan apapun. Nicole tidak ragu-ragu. Melihat Jared bertindak, dia pun mengikutinya. Keahliannya mungkin tidak setajam sebelumnya, tetapi membantu Jared masih dalam kemampuannya, terutama dengan Ian di sisi Lawrence. Ia khawatir Jared mungkin akan dirugikan jika sendirian. Terlebih lagi, ia mengerti bahwa mengalahkan Lawrence tidaklah penting, mencegah pelariannya sudah cukup. Ia percaya bahwa Zayn akan mengalahkan para robot, dan begitu mereka berhasil mengendalikannya, mereka bisa datang untuk mendukungnya dan Jared. Jared tampaknya memahami niat Nicole, memastikan keselamatannya tanpa memberi Lawrence kesempatan untuk melarikan diri. Diam, angkat tangan. Setelah perintah itu, lebih banyak orang datang dengan cepat, mengambil alih rekan-rekan Lawrence. Jared dan Nicole saling berpandangan. Nicole menendang Ian ke arah Charlie, lalu berbalik untuk berkoordinasi dengan Jared, dan dengan cepat menundukkan Lawrence. Berhentilah berjuang, kau tidak punya kesempatan, Nicole dengan dingin menasihati Lawrence saat ia berusaha keras untuk membebaskan dirinya. Setelah usahanya terbukti sia-sia, Lawrence akhirnya tenang. Menatap Nicole dan Jared, Lawrence tiba-tiba tersenyum. Menurutmu ini sudah berakhir? Dia melihat ke sekeliling ke semua orang dan berkata, sekarang kita semua sudah di sini, nikmatilah hadiah yang telah aku siapkan. Aku berjanji akan membawa kalian bersamaku, dan aku bersungguh-sungguh. Lalu Lawrence menggigit giginya kuat-kuat. Semua orang memperhatikannya, menunggu sesuatu terjadi. Namun tidak terjadi apa-apa. Yang terdengar hanyalah angin. Apa yang terjadi? Lawrence tampak bingung, berpikir, mengapa tidak ada yang terjadi? Bab 3298. Robot Anda tidak berfungsi lagi, kata sebuah suara, terdengar sangat senang. Lalu, seseorang keluar dari balik kerumunan, terlihat sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Carl, Nicole terkejut melihatnya. Itu Carl, lama tak jumpa. Carl tersenyum dan melambaikan tangan pada Nicole. Carl datang begitu Zayn menceritakan masalahnya. Dia tidak bisa berdiam diri saat Nicole butuh bantuan. Dia tidak menyangka mereka akan bertindak secepat itu, itulah sebabnya dia sedikit terlambat. Namun, dia masih sempat membantu. Awalnya Carl terkejut dengan robot Lawrence, tetapi untungnya, senjata yang dibawanya, yang telah dikerjakannya selama bertahun-tahun, menghentikan robot-robot itu. Ini merupakan bantuan besar bagi semua orang. Kita benar-benar perlu berterima kasih kepada Carl, kita akan berada dalam masalah besar tanpa dia, kata Zayn, merasa lega. Zayn telah meminta bantuan Carl, berharap hal itu akan membuat mereka lebih mungkin menang, tetapi Carl akhirnya menjadi sangat penting. Terima kasih, kata Nicole sambil tersenyum hangat. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman lama. Tidak perlu berterima kasih. Aku senang bisa membantu, jawab Carl. Ia pasti akan marah jika tidak bisa membantu. Sekarang mari kita bawa dia kembali, kata Doretta sambil menatap tajam ke arah Lawrence. Lawrence menunduk, tahu bahwa ia telah kalah. Nicole, aku pernah menyelamatkanmu. Apakah ini caramu berterima kasih padaku? Tanyanya pelan. Nona Riddle sudah membalas budi Anda, kata Patricia tajam sambil menatap Lawrence. Kita semua ingat apa yang terjadi di Bandara Sanjoto. Itu semua karena Anda. Lawrence menatap Nicole, terkejut. Ia berpikir, jadi itu sebabnya Nicole begitu bertekad. Tapi bagaimana ia bisa tahu? Dan bagaimana ia bisa menunggu begitu lama untuk bertindak? Lawrence tertawa pelan. Itu benar-benar seperti dirimu, Nicole. Kalau saja dia tahu Nicole tahu kebenarannya, dia tidak akan begitu ceroboh, yang menyebabkan penangkapannya. Lawrence, kau mengatur agar aku diselamatkan oleh orang-orang Pulau Crescent, kan? Tanya Nicole dengan dingin. Dia banyak berpikir selama ditawan. Tampaknya terlalu kebetulan bahwa Lawrence menemukannya di Pulau Crescent dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia punya musuh di Sanjoto, sehingga tidak aman baginya untuk pergi. Dia telah melihatnya sebagai penyelamatnya, membantunya dengan Fire Crash,
yang merupakan miliknya, novel drama. Setelah mengetahui Lawrence berada di balik insiden bandara, dia mulai meragukan segalanya. Ya, itu saya, Lawrence mengakui. Saya mengatur pencarian ketika mendengar tentang kecelakaan pesawat Anda. Kami menemukan Anda di atas rakit, jelasnya, terdengar jauh. Saya tidak tahu mengapa Anda satu-satunya orang di sana, tetapi saya menyelamatkan Anda. Ketika Anda terbangun tanpa ingatan, saya berbohong, mengatakan Anda diselamatkan oleh penduduk pulau dan saya adalah teman Anda. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Mendengarkan cerita Lawrence, Nicole menggigit bibirnya sedikit. Meskipun Lawrence telah memanfaatkannya, ia telah menyelamatkan hidupnya. Dan selama 5 tahun di Pulau Crescent, ia telah merawat Nicole, Nolan, dan Lana. Bab 3299. Nicole terdiam, memikirkan segalanya. Jika aku tidak mengingat semuanya, mungkin Lawrence dan aku bisa tetap berteman. Namun setelah mengetahui tentang bandara itu tidak mungkin. Bukan hanya ingatannya yang kembali, tetapi dia juga mengetahui tentang insiden di bandara. Lawrence telah berusaha keras untuk mencegahnya kembali ke Sanjoto. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya, tapi kau juga menyakitiku. Sekarang kita impas, kata Nicole dengan tenang, menatap Lawrence seolah-olah dia adalah seseorang yang tidak dikenalnya lagi. Jared meremas tangan Nicole dengan lembut. Ayo pergi. Mereka memutuskan untuk menyerahkan sisanya pada Zain dan kembali. Tunggu. Suara Lawrence menghentikan Nicole. Suaranya terdengar seperti memohon. Tolong, jangan beritahu Nolan tentang ini. Nicole terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak akan memberitahunya. Bukan untukmu, tapi karena aku tidak ingin Nolan melihat betapa jahatnya orang-orang. Dengan itu, Nicole pergi bersama Jared. Lawrence duduk, memperhatikannya pergi, dengan perasaan campur aduk. Ayo pergi juga, kata Patricia kepada Charlie, siap untuk pergi. Baiklah, Charlie setuju sambil menatap Doretta sekilas, lalu mengikuti Patricia. Cal mengatakan dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Nicole, sambil berpikir dia mungkin akan kembali ke Sanjoto. Kami akan urus semuanya di sini, kata Zain kepada mereka. Doretta ingin mengatakan sesuatu kepada Charlie tetapi menghentikannya. Jika kau sungguh merindukannya, kejarlah dia, kata Zain kepada Doretta, menyadari keraguannya. Doretta menatap Zain dengan sedikit kesal, lalu berkata, kita selesaikan saja. Zain hanya tertawa pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Rombongan kembali ke hotel. Apakah kamu sudah bersiap untuk pergi? Cal mengungkapkan penyesalannya. Sayang sekali kita terburu-buru. Aku berharap kamu bisa tinggal lebih lama untuk mengejar ketinggalan. Kamu sudah tahu aku kembali ke Sanjoto untuk sementara waktu. Jika kamu ingin mengejar ketinggalan, mengapa kamu tidak datang ke Sanjoto untuk menemuiku? Nicole menegur Cal dengan tatapan main-main. Meski sudah lama berpisah, Nicole tidak merasa terasing dari Cal. Terlalu banyak hal sepele yang membuatku sibuk, kata Cal sambil menggaruk kepalanya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang pemimpin. Nicole tersenyum dan berkata, aku tidak bisa tinggal. Itu adalah perjalanan yang terburu-buru, dan keluargaku akan khawatir jika aku tidak kembali. Tapi, novel drama. Dia berhenti sejenak sebelum mengundang Cal. Datanglah ke Sanjoto untuk menghadiri pernikahanku. Dengan begitu, kita bisa benar-benar mengobrol. Cal tampak terkejut, melirik Nicole dan Jared, sebelum berkata, selamat untuk kalian berdua terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku pasti akan datang. Janji adalah janji. Aku akan kembali sekarang, untuk menyiapkan hadiah pernikahanmu. Aku akan memastikan untuk datang tepat waktu. Setelah melihat Cal pergi, Nicole tersenyum lembut. Sudah saatnya bagi kita untuk kembali, kata Patricia sambil menatap Jared dan Nicole. Tuan Johnston, Bu Riddle, haruskah kita pesan tiketnya sekarang? Ya, perintah Jared. Kita berangkat besok. Baiklah, Nicole setuju sambil mengangguk. Saya akan memesan tiket pesawat, kata Patricia sambil meninggalkan ruangan. Charlie ragu sejenak sebelum dia juga keluar dengan tenang. Ruangan itu menjadi sunyi. Jared dan Nicole saling berpandangan, dan dia mengulurkan tangan untuk merapikan rambutnya.
Kamu kurang istirahat akhir-akhir ini. Beristirahatlah sekarang, dan aku akan membangunkanmu saat makan malam tiba. Nicole menggigit bibirnya pelan dan berbisik, tetaplah bersamaku. Sambil tersenyum dan pandangan memanjakan di matanya, Jared menjawab, baiklah, aku akan tinggal bersamamu. Meskipun tampak tenang, beberapa hari terakhir ini penuh gejolak dan mengerikan. Dia tahu bahwa istrinya kelelahan, dan istrinya mengerti bahwa dia juga kurang istirahat. Bab 3300. Berbaring di tempat tidur dengan Nicole di peluknya, Jared berbisik lembut, tidurlah sebentar. Mehem. Akhirnya merasa damai, Nicole tersenyum tipis, dan ia segera tertidur. Saat Jared mendengarkan napasnya yang lembut, tatapan matanya melembut karena kasih sayang, lalu dia pun menutup mata dan tertidur. Keesokan paginya, saat rombongan bersiap kembali ke Sanjoto, Zain dan Doretta datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan di sini, tapi aku berjanji akan hadir di pernikahanmu, kata Zain sambil tersenyum lebar. Dan aku akan ada di sana untuk mendoakanmu, Nicole, tambah Doretta. Mengucapkan selamat tinggal selalu sulit, tetapi setiap orang tahu bahwa mereka memiliki perjalanannya sendiri untuk dilanjutkan. Bagus, sampai jumpa di Sanjoto, kata Nicole sambil tersenyum cerah. Sudah waktunya berangkat, kata Zain, menyadari bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi tanpa risiko ketinggalan pesawat. Saya sudah mengurus dokumennya, kata Patricia, siap membantu mengurus dokumen perjalanan Jared dan Nicole. Kemudian, sambil menatap Charlie, dia bertanya, butuh bantuan untuk dokumenmu. Charlie berhenti sejenak, jelas-jelas sedang bergumul dengan sebuah keputusan. Kemudian, sambil mendesah, ia berkata, Tuan Johnston, Nyonya Johnston, saya telah memutuskan untuk tinggal. Tinggal, Patricia terdengar terkejut, mencoba memahami apa maksudnya. Namun Nicole tampaknya mengerti. Menginap di mana? Tanyanya sambil tersenyum, mengisyaratkan bahwa ia tahu Charlie ingin tinggal bukan hanya di Meceraunia, tetapi bersama Zain dan timnya. Aku, Charlie menggertakkan giginya. Ia menatap Doretta, keputusannya sudah jelas. Ia ingin bertahan karena ia telah menemukan tujuannya dan orang yang ingin ia ajak bersama. Bertahan dengan tim Zain dan Doretta adalah pilihannya untuk masa depannya. Jared, Nicole, kalian setuju dengan ini, kan? Tanya Zain sambil tersenyum. Ia tahu Nicole penting bagi tim mereka dan mengizinkannya pergi. Sekarang, ia berharap mereka mengerti keputusan Charlie. Tentu saja, kata Nicole. Itu keputusannya, dan kami mendukungnya. Dia melihat Charlie tampak sibuk, mungkin memikirkan masa depannya. Sekarang, keputusannya sudah dibuat, dan mereka akan mendukungnya. Charlie, kamu memilih kehidupan yang kamu inginkan, kata Patricia, perasaannya campur aduk tetapi condong ke arah kebahagiaan. Pilihan Charlie berarti mereka mungkin tidak akan sering bertemu, tetapi dia senang untuknya. Zain tertawa, "Yah, dia bersama kita sekarang," dan mulai pergi. Doretta berkata, "Selamat jalan, Nicole, Tuan Johnston." "Terima kasih, dan jaga diri," jawab Nicole sambil tersenyum. Dia menatap Charlie dengan pandangan penuh arti, yang membuat Doretta tersipu. "Jaga diri, Tuan dan Nyonya Johnston," kata Charlie sambil menunjukkan rasa hormatnya. Dia berterima kasih atas pengertian mereka dan penerimaan Zain atas pilihannya. "Aku sudah menemukan jalanku. Jangan khawatirkan aku," kata Charlie kepada Patricia, berjanji akan menjaga dirinya sendiri dan teman mereka, Ellar. Patricia mengangguk, berusaha menahan tangis. "Aku akan melakukannya."